Misalnya yang level 1 yang bisa membeli sate gagakmu satu tusuk 10 juta. Ketika dia meminta, "Hai anak muda, berikan sate gagak itu kepadaku." Kau bilang sama dia, "Aku di sini tidak memberimu cuma-cuma, aku menjual. Sanggup dah? Kau bayar sate gagakku satu tusuk 100 juta." Pintu gerbang gaib antara alam dedemit, alam lelembut yang ada di sini sudah kubuka. Ketika nanti sate itu mulai terbakar, aroma daging gagak itu mulai tercium, sosok-sosok makhluk gaib akan mendatangimu. Jadi setelah dia dari kuburan, sahabat-sahabat, si Is ini pergi ke rumah teman yang sudah baik sama dia, yang ngasih modal 850.000 itu. Si Is bawa duit 250 juta. Itu dikasih ke temannya. Dia bilang, "Inilah 850.000 yang kau berikan, ini yang kau dapatkan." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan support, memberikan dukungan agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jangan lupa untuk follow akun sosial media saya di TikTok Rio_Wijaya_91, di Instagram Rio_Wijaya91, dan TikTok makan-makan di Rio Wijaya makan-makan. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan di video kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga sesuatu yang belum tercapai di tahun 2024 silam dapat kita raih di awal tahun 2025 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari sahabat misteri. Untuk kisah ini sengaja sahabat yang membagikannya ini tidak merubah nama tokoh dalam kisah ini, ndak ya. Sahabat yang mengirimkan kisah ini bernama Iskandar, atau kita singkat saja dengan nama panggilan Is. Beliau ingin menceritakan pengalamannya ketika beliau sedang dalam masa kelam untuk mendapatkan jalan kekayaan. Is menceritakan beberapa kali dia melakukan ritual pesugihan sampai di mana beliau mendapatkan apa yang diinginkan dan menikmati hasil dari pesugihannya. Berikut adalah sebuah kisah nyata yang dibagikan oleh Is. Terlahir di keluarga yang berada itu bukan pilihan, namun itu adalah takdir. Dan ketika keadaan berbalik, itu pun bukan keinginan kita. Itu juga adalah jalan takdir yang telah Allah tentukan. Kondisi itulah yang digambarkan Is di awal beliau membagikan kisah ini. Is terlahir dari keluarga yang cukup berada, yang tinggal di salah satu wilayah yang ada di Jawa Barat. Ayahnya dulu memiliki beberapa usaha, baik itu warung kelontongan
baik itu perkebunan. Namun ketika ayahnya meninggal, harta tersebut tidak dapat dikelola oleh abang, oleh kakak-kakak si Is, sehingga di usia Is menginjak 21 tahun, apa yang ditinggalkan ayahnya itu semua habis. Termasuk Is juga lah yang menghabisi harta dari ayahnya. Nah, di masa-masa sulit, di masa-masa ketika apa yang diwariskan oleh ayahnya sudah tidak ada lagi, dua orang saudara laki-laki si Is ini tidak bertanggung jawab untuk merawat ibunya. Is lah di sini yang ditinggal, ya. Dua saudaranya ini sudah berkeluarga. Mereka memilih untuk pindah keluar kota dengan menjual apa yang tersisa dari keluarganya ini, dibagi dua dan uangnya dibawa kabur ke luar kota. Sedangkan Is ditinggal dalam status dia ini belum berkeluarga dan harus merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan. Namun Is tidak mempermasalahkan itu. Ya sudahlah, harta yang habis ya berarti itu sudah habis, tidak bisa lagi dibalikin lah, diributin juga. Orang yang mau diributin itu sudah tidak tahu kabur kemana dengan anak istrinya. Dua saudara laki-laki si Is dan ibu yang harus kurawat itu adalah tanggung jawabku. Nah, mulai dari situ, dari usia 21 tahun, si Is ini mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih layak lagi. Kontrak rumah, si Is bekerja. Mulai dari dagang, tapi dagangnya ini sulit sekali untuk berkembang, sampai bekerja di toko bangunan, jadi kuli panggul, pernah juga dialami sama Is. Dan di sekitar tahun 2009, sahabat-sahabat, Is ini mendapatkan ya pekerjaan yang cukup layak lah jatuhnya ya. Jadi dari toko bangunan, beliau ini jadi kuli panggul dan sering ngobrol lah dengan sopir-sopir yang sering ngantar barang ke toko bangunan tersebut. Nah, si Is ini memang memiliki keterampilan mengemudi. Loh, bapaknya dulu punya mobil banyak ya, satu-satu anak punya mobil, tentunya si Is bisa nyetir. Nah, dari obrolan-obrolan itulah si Is ini nanya, "Kang, ayan teh lowongan jadi kernet aja lah. Aku udah jenuh kerja di toko bangunan ini jadi kuli panggul," kata si Is. "Oh, kamu mau pindah, mau jadi kernet? Kamu bisa nyetir ndak?" kata si sopir ini tadi. "Nyetir bisa, tapi SIM ndak ada." "Ah, gampang lah kalau untuk SIM, nanti ku bantu. Kebetulan di tempatku bekerja, kami sedang membutuhkan satu sopir." Nah, ya istilahnya kayak gayung bersambut lah. Si Is ini pun mengiyakan dan mereka janjian untuk interview. Ketika setelah interview tentunya dites dulu ya, bener ndak nih anak bisa nyetir, karena SIM ndak ada nih. Dites dan persyaratannya cuma satu, bikin SIM. Kalau kamu sudah punya SIM, kamu diterima untuk jadi driver di sini. Nah, timbul masalah nih, masalah kecil. Mau bikin SIM itu kan butuh biaya. Di sini si Is mencoba untuk minta bantuan sama temennya yang merekomendasikan di perusahaan tadi. Ya, si Is ngomong, "Ah, boleh ente pinjam duit buat bikin SIM?" "Oh, kamu disuruh bikin SIM ya? Ya sudah, nih pegang duitku, pakai aja lah. Nanti kalau kamu udah gajian, mau kamu bayar, mau dicicil atau sekalian, bebas. Yang penting jaga namaku, kerja baik-baik, jangan sampai ya namaku rusak karena aku yang merekomendasikan kamu di sini." Nah, disitulah mulai tahap kehidupan si Is ini mulai sedikit membaik, sahabat-sahabat, dan tentunya ibu si Is pun senang. Anaknya ndak kerja di toko bangunan lagi, gajinya pun sudah lebih besar, dan bekerjalah si Is menjadi sopir untuk mengantar barang-barang bangunan di perusahaan tersebut. Jadi barang yang diantar sama si Is ini nih keramik, sahabat-sahabat, ya, porselen atau tehel lah. Nah, itu yang disub ke material-material yang ada di wilayah Jawa Barat. Kurang lebih sekitar 2 tahun si Is bekerja di perusahaan tersebut, 2009, 10, dan 2011 ya. Nah, di pertengahan 2011 ya, karena kehidupannya sudah mulai agak lumayan lah ya, bujangan pula, si Is ini berkenalan dengan seorang perempuan. Nah, awalnya kenalan dengan perempuan ini ya baik-baik saja.
Perempuan tersebut bekerja di salah satu swalayan sebagai SPG dan beberapa kali sudah dibawa ke tempat tinggal si Is untuk diperkenalkan kepada ibunya. Tapi tidak tahu kenapa, ya, si Is juga tidak pernah mencari tahu sampai saat ini. Wanita itu hilang, tidak ada kabar, kayak ya nggak tahu kabur kemana. Padahal hubungan mereka itu baik-baik saja, baru ketemu sore, ya malam tidak ada kabar, dan besoknya dicari ke kos-kosan wanita itu, dia sudah tidak ada, hilang entah kemana. Nah, di situ sempat si Is ini kayak kecewa lah, ditinggalin begitu saja dengan pacarnya. Tapi si Is pun terus melanjutkan hidup sampai di mana usaha atau pekerjaan dari si Is ini sudah dijalaninya, uang sudah terkumpul. Dia berpikir seperti ini, ya sampai kapan aku mau kerja kayak gini gitu ya. Bukan dia tidak mensyukuri pekerjaan jadi sopir, tapi memang ya si Is mengatakan pada saat itu dia berpikir kayak bapaknya dulu lah. Bapaknya dulu pernah jadi juragan dengan berwirausaha. Ya kalau aku kayak gini terus, nggak bisa aku kayak bapak dulu ya, jadi orang tajir kayak bapak dulu kalau jadi karyawan terus. Nah, dari uang yang dikumpulkan sama si Is ini, sembari dia bekerja menjadi sopir, pada saat itu dia iseng-iseng bisnis jual beli motor bekas. Jadi beli satu unit motor yang harganya murah, direparasi sama si Is, dijual. Nah, jual motor second ini berkembang, sahabat-sahabat. Tapi si Is tidak mau ninggalin kerjaannya sebagai sopir. Karena dia tahu, bisnis ini memang untungnya besar, tapi itu kan tidak mungkin setiap hari laku. Seminggu sekali laku aja syukur, tapi sekali lakunya kan besar nominalnya. Nah, si Is pun mempercayai usahanya ini dengan temannya si Is. Bukan teman yang pertama ya, tapi teman tempat tinggalnya. Teman tempat tinggalnya si Is ini ya udah kayak adik kakak lah sama si Is ya. Ketika si Is kerja, temannya ini kebetulan nganggur. Nah, si Is bilang sama temannya, sesekali nanti siang kamu liatin ibuku ya. Kan ibunya si Is kan kondisinya ndak begitu sehat ya, sahabat-sahabat, takutnya kenapa-kenapa. Ya setiap siang lah temennya ini ngontrol keadaan ibunya si Is. Jadi udah akrab, udah baik sekali lah sama keluarga, sudah dekat sekali sama ibunya si Is. Nah, berhubung dia nganggur, dialah yang dipercaya sama si Is, dikasih modal, beli motor second beberapa biji, disewain tempat, buka showroom kecil-kecilan. Awalnya berjalan dengan baik. Si Is fokus dengan pekerjaannya jadi sopir ya, nganter keramik-keramik ke toko material, dan temannya ini fokus dia jualan motor second. Usahanya berkembang. Tapi sebentar, 8 bulan jalan itu lurus, temannya yang dipercaya ini tadi bawa kabur duit jual beli motor dengan 4 unit sepeda motor yang ada di showroom tersebut. Jadi showroomnya kecil-kecilan nih sahabat, nggak besar. Jadi yang dijual itu 5 unit, 6 unit gitu, laku satu nanti baru cari lagi. Nah, uang yang dilarikan oleh temannya si Is yang disuruh jaga showroom ini tadi itu kisaran 16 juta dan 4 unit motor yang seharga kurang lebih sekitar 25 juta. Dan itu bukan nominal yang kecil bagi si Is yang berprofesi sebagai sopir. Di tahun 2011 gajinya cuma 3.800.000, belum uang makan, belum duit minyak. Jadi pokoknya saja 3.800.000, kerjanya itu kadang baliknya tengah malam. Ya, yang namanya nganter ya, tahulah wilayah Jawa Barat jaraknya lumayan jauh, kadang macet, kadang apa, sampai ke rumah tengah malam. Nominal uang segitu udah sangat besar sekali, tentunya si Is pun drop di sini dia. Karena kondisinya tidak stabil, si Is pun mengalami kecelakaan. Ibarat kata sudah jatuh ketiban tangga. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, ini pengalaman si Is ya. Mungkin kalau di perusahaan lain ya bedalah aturannya. Yang dibawa sama si Is ini barang berharga, keramik atau porselen, tehel, marmer lah kayak gitu ya. Jadi
di dalam mobil box yang dibawa si Is itu nilainya sampai ratusan juta dan barang itu gampang sekali pecah. Dan apabila terjadi kecelakaan, apalagi sampai mobil itu terbalik, isi dalam dari mobil tersebut ini udah tidak bisa dijual lagi, tentunya kerugian itu akan ditanggung oleh si sopir. Jadi ada aturan di sini pada saat uji kelayakan nyopir, ada yang harus ditaati untuk berhati-hati, dan ketika ya polisi menyatakan ini salah dari si sopir yang bawa barang ini, bukan salah dari lawan tabrakannya, itu semua kerugian dari perusahaan itu dibebankan ke si sopir. Ya, walaupun sudah terjadi kecelakaan seperti itu, masih ada syukurnya juga si Is. Lawannya yang tabrakan tadi itu cuma mengalami luka-luka, tidak meninggal. Kalau sempat meninggal dunia, tentunya si Is sudah dipenjara. Nah, jadi setelah diurus semua, kerugian dari perusahaan tadi semakin membuat si Is ini shock. Yang harus diganti sama si Is itu nominal 80 juta lebih. Belum lagi biaya untuk mobil yang ditabrak sama si Is. Karena pada saat itu di tikungan dia sengaja makan jalan. Ya, padahal di tikungan atau di marka jalan kalau lane yang lurus, kalau yang putus-putus itu berarti kita boleh motong. Tapi kalau lane-nya lurus, apalagi di tikungan, itu kan diharamkan untuk motong jalan. Tapi si Is melakukan itu dan terjadilah kecelakaan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Si Is tidak dapat mengembalikan uang 80 juta itu, tapi untuk ganti rugi lawan mobil yang kecelakaan itu si Is dapat bantuan lah dari teman-teman driver, dapatlah diselesaikan. Tapi menanggulangi hutang 80 juta ini dia harus muter kepala, dan tentunya si Is sudah dipecat dari perusahaan tersebut. Kemana aku harus mencari uang? Disitulah jalan gelap ya, terpintas di benak si Is. Selain hutang 80 juta, bebannya ini adalah duit yang dilarikan sama temannya. Ditambah lagi biaya hidup ibu kontrakan. Jadi awalnya si Is ngejar temannya yang lari ini tadi. Mana tahu jejaknya bisa dicari, ya setidaknya ya bisalah ada pegangan duit kalau ketemu. Soalnya 4 unit motor nih yang dilarikan sama dia. Motornya, STNK-nya, BPKB-nya dibawa semua. Kosong showroom itu, nggak tahu ngilang kemana. Berbulan-bulan si Is fokus nyari temannya ini, sampai-sampai desakan dari kantor ya semakin berat lah, mengintimidasi lah jatuhnya. Ya, kapan mau bayar kerugian gitu ya. Nah, si Is pun di sini terlilit hutang, dan dia berpikir gimana ya nyari duit yang cepat dan simple. Awalnya dia pikir aku ngerampok aja lah, tapi dipikir-pikir kalau aku ngerampok, siapa nanti yang ngerawat ibu kalau aku lari? Bahkan ya buruknya kalau aku ketangkap polisi saat ngerampok, nggak jadilah. Dia masih mikirin ibunya. Nah, di perjalanannya itulah ya dia dibantu lagi nih sama temen yang pertama kali ngebawa atau merekomendasikan si Is kerja di perusahaan antar keramik tadi, ya, jadi driver tadi. Ya dia curhat lah, duduk di warung kopi. Nasibku naas sekali. Ya sabar, kata si A ini. Cari jalan lain, kalau masalah kamu yang satu ini Is, maaf, aku ndak bisa bantu. Tapi aku bisa kasih solusi. Nah, inilah solusi, inilah yang ditunggu-tunggu sama si Is. Apa? Tapi maaf, ini cuman solusi. Apa kamu setuju atau enggak ya terserah kamu. Aku pernah dengar di wilayah Bogor itu ada seseorang yang katanya bisa menghantarkan kamu menuju kekayaan. Siapa orangnya? Gimana? Kok bisa? Iya, dengar-dengar dia itu kuncen ritual pesugihan. Hah? Pesugihan? Enggak lah, nanti resikonya ke aku, resikonya ke ibuku. Ya, itu terserah kamu. Tapi sekiranya
kamu kepingin atau pengen ketemu dulu, mau cari tahu dulu, kamu hubungin aku, biar aku antar. Jadi berhari-hari nih, semenjak pertemuan di warung kopi itu, si Is ini kayak mikir, aku terima ndak ya tawarannya, pergi ndak ke sana ya? Ada risiko ndak untuk aku sama ibu? Ya, jadi berpikir dia berhari-hari dan keputusan pun diambil sama si Is. Dia nemuin temannya yang tadi dan minta diantar ke sana. Nah, setelah waktu ditentukan ya, hari dan jamnya, berangkatlah si Is ke wilayah Bogor, ke salah satu daerah, dan di sana si Is bertemu dengan sepasang suami istri yang usianya ya sekitar 61-65 tahun lah. Jadi rumahnya tuh di pelosok sekali, sahabat-sahabat. Kiri kanan itu ya kayak hutan perkebunan kayak gitulah. Nah, tiba di sana si Is bercerita kalau masalahnya ini pelik sekali. Hutang yang harus dibayar sekian. Dia harus melanjutkan hidup dengan membiayai ibu. Nah, si Kuncen itu bertanya, "Kamu udah nikah belum? Kamu udah punya istri belum?" "Belum," si Is bilang. "Hampura, maaf," dia bilang. "Kalau kamu datang ke sini minta bantuan, seandainya kamu sudah berkeluarga, kami bisa membantu. Dengan cara kamu memelihara tuyul. Biar nanti aku tunjukkan gimana caranya kamu mengadopsi atau mengambil tuyul. Tapi sayangnya kamu belum menikah. Karena syarat utama seseorang yang melakukan ngipri tuyul itu harus punya istri. Dari istrimu lah tuyul itu akan menyusu." Nah, mendengar itu ya si Is nih kayak kecewa dia. Tapi dia nggak mau berhenti sampai di sini saja, karena pikiran si Is tuh kayak gini loh, dia orangnya, sahabat-sahabat. Sekali kita berpikir untuk melakukan, kalau tidak kita lakukan sampai selesai, sama aja dosanya. Sama aja, hitungannya sama aja. Jadi kalau belum dapat, dia tidak berhenti. Nah, di sini dia bertanya sama sepasang suami istri yang kuncen tuyul ini tadi. Kira-kira ada ente ritual pesugihan untuk bujangan seperti aku? Nah, jadi ya dari sepasang suami istri kuncen tuyul ini itu direkomendasikan lagi, geser lagi dari wilayah Bogor ke wilayah Kuningan, masih di seputar Jawa Barat. Setelah mendapatkan alamat yang di Kuningan, si Is pun bertanya, di sana nanti apakah aku diharuskan punya istri dulu baru bisa dikasih jalan kekayaan ritual pesugihan? Nah, sepasang suami istri kuncen tuyul ini tidak bilang dia, ya, maksudnya tidak bilang itu ritual apa. Yang jelas kalau kamu ke sana, kamu pasti dikasih jalan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi dah pulanglah dia ke rumah dulu, karena tidak bisa langsung berangkat ke Kuningan. Si Isnya sih mau-mau aja. Temen yang nganter ini tadi loh, temen yang nganter ini kan dia kerja. Nah, di perjalanan pulang dari Bogor ke tempat tinggal si Is, temennya ngomong, "Is, kayaknya kalau ke Kuningan, aku belum bisa nganter kamu. Ya, kamu tahulah, aku kerja ke sana jaraknya berapa hari lah, berapa jauh kayak gitu. Masa iya aku nganterin kamu, aku cuti. Dapat pun cuti, paling lama kan 2 hari. Nggak bisa selama itu. Sampai di sana nanti entah apa yang kamu lakukan, entah berapa hari lagi. Jadi aku cuma bisa mengantarkan kamu sampai di sini. Nah, kamu jangan takut. Nih, aku kasih kamu lagi pegangan." Jadi kayak dulu ya, yang bikinin SIM kan temennya ini. Baik sekali orang ini, kata si Is. Ya. Jadi untuk kamu ke sana, nih aku kasih pegangan. Cukup nggak cukup, cuman inilah yang bisa aku bantu. Jadi si Is pun berterima kasih. Pada saat itu si Is ingat sekali, dikasih sama temennya itu duit 850.000. Dari uang 850.000 itulah ya, si Is berangkat ke Kuningan, dan dari uang 850.000 itulah
Si Is bangkit menjadi miliarder. Ratusan juta jadinya, miliaran bahkan. Duit 850.000 itu dapat dilipat sama si Is dengan jalan ritual pesugihan. Ya, singkat cerita aja nih sahabat-sahabat. Setibanya si Is di Kuningan, ya, si Is bertemu nih dengan orang yang alamatnya sudah dikasih sama Kuncen Tuyul tadi. Si Is nggak basa-basi dia. Dia udah nekat, apapun yang terjadi harus jadi. Pokoknya harus jadi nih. Soalnya ya dia sudah berharap banget dan nggak ada jalan lain lah kayak gitu. Desakan terus datang. Berhadapan dia dengan seorang laki-laki yang usianya nggak terlalu tua, ya badannya masih bugar. Jadi ditanya nih sama si Aki itu, keyakinanmu sepertinya besar sekali anak muda. Berhadapan denganku di sini. Apa yang kau inginkan? Kekayaan seperti apa yang sudah ada di benakmu ketika kau datang ke sini? Si Is nggak ngomong banyak. Apapun yang kau kasih, asalkan bisa menghasilkan uang dalam waktu dekat, aku terima. Aki juru kunci pesugihan tersebut mengatakan, kalau keinginanmu cepat kaya dengan uang instan cuma satu, ritual pesugihan sate gagak. Berani nggak kamu? Si Is kan nggak tahu dia ritual pesugihan sate gagak itu seperti apa. Dijelaskan lah, dijelaskan sama Kuncennya tadi. Kamu berjualan sate atau membakar sate di alas yang angker yang ada di sekitar sini. Yang pastinya di sana ada Raja Demit, yang mana ketika kamu menjajakan atau membakar sate gagak di sana, demit-demit yang ada di alas tersebut akan kumpul dan akan menggantikan sate gagak yang kamu jual dengan harta kekayaan sesuai nominal yang kau inginkan. Tergantung kamu. Berani nggak kamu bernegosiasi dengan demit-demit yang ada di sana dengan perwujudan yang mengerikan? Aku bilang, kalau perwujudan yang mengerikan, ya pokoknya mengerikan lah. Resikonya cuma satu. Ketika kamu gagal bertransaksi dengan demit tersebut, kamu yang akan menjadi mangsa demit-demit tersebut. Kalau kamu sedang jualan sate gagak, tiba-tiba muncul sosok yang mengerikan, kamu kabur, kamu nggak bakal bisa lari pulang. Kamu akan terjebak di alam gaib dan menjadi mangsa demit-demit yang ada di sana. Nah, setelah si Is ini mendengar apa yang diucapkan Kuncen dengan wajah yang begitu serius, dia mikir, apakah aku sanggup? Apakah aku berani? Kayak gitu. Tapi ya dengan keinginan yang sudah begitu kuat dan tekad yang bulat, dia pun menyanggupi. Tapi ada satu masalah lagi nih sahabat-sahabat. Kuncen pesugihan di sini meminta sejumlah uang untuk melakukan ritual tadi. Karena kan ritual ini ya dilakukan dengan prepare barang-barang lah tentunya. Salah satunya adalah membeli seekor burung gagak dengan harga yang cukup fantastis. Harga burung gagak pada saat itu, satu ekor burung gagak ini kisaran 700 sampai 1 juta rupiah. Belum lagi beli kemenyan, nyiapin bunga rampe. Dukun itu minta sejumlah uang, dan di sini si Is ini kayak apa ya, kena lagi nih mentalnya nih. Aku bawa duit aja 850.000, gimana bisa nyiapin itu semua? Tapi kalau aku pulang lagi nyari duit lagi, buang-buang waktu lagi, dan iya kalau aku ketemu lagi sama si Kuncen ini, kalau dia udah mati, pikiran si Is ya, kalau dia udah pindah atau kemana, ya rugi kayak gitu. Nah, jadi di sini dia bukan niat mau menantang si Kuncen, bukan mau ingin membuktikan keberhasilan dulu atau apa. Dia per-peran aja ngomong, ya pasrah aja nih, nekat ngomong sama Kuncen seperti ini. Dia ngeluarin sisa duit dari ongkos tadi, ya itu 400.000 sahabat-sahabat. Karena kan dia ninggalin maknya duit juga tadi di rumah untuk bekal maknya untuk makan dan segala macam. Sisa duit dari ongkos dari 850.000 itu sisa 400.000. Uang itulah yang diserahkan sama si Kuncen.
Aku duit cuman ada ini. Boleh diperiksa. Nggak ada lagi. Cuman inilah duit dan harta yang gue punya. Sekiranya kalau Aki bersedia menerima uang ini dan bisa menutupi segala sesuatunya, aku berjanji. Ketika apa yang kita lakukan ini berhasil, kita bagi dua. Aku nggak perlu dapat semuanya, Ki. Cuman cukup untuk bayar hutang, cukup untuk meneruskan hidup aja. Karena itu yang paling berat yang harus kulalui. Nah, si Aki Kuncen di sini seakan-akan kayak merasa tertantang dan mengiyakan. Kau pegang omonganmu. Jadi sepakatlah mereka. Apa yang didapat dari si Is ini nanti, ya hasilnya itu akan dibagi dua. Dengan segala resiko ditanggung sama si Is. Jadi dia disuruh menginap 1 malam dulu. Nah, di malam nginap pertama, Kuncen ini meninggalkan si Is di rumahnya yang tidak ada siapa-siapa. Ya, Kuncen itu tinggal sendirian. Kuncen itu mengatakan, aku mau mencari di mana tempat ritual yang harus kita datangi untuk berjualan sate gagak. Jadi dia cerita dia mau keliling hutan pada malam itu, mau nyari nih di mana Raja Demit itu ya bersembunyi. Kita jualan di sana. Nah, ketika pagi hari si Kuncen itu sudah kembali sekaligus dengan membawa seekor burung gagak yang masih hidup. Ya, di dalam besek ya, dibawa sama dia. Nih, ini burung gagaknya. Aku sudah mendapatkan tempat yang bisa kita lakukan ritual katanya. Jadi si Kuncen pun menjelaskan. Nah, menjelang maghrib ya, kalau bahasa kita tuh menjelang maghrib atau menjelang matahari terbenam, kau sembelih gagak ini, darahnya kau tampung di dalam batok yang sudah disediakan ini. Setelah itu ya kau kulitin lah, bulunya kau buang, kau cincang kecil-kecil, kau jadikan sate. Berapa tusuk ya mau kau jadikan, ya itulah nominal yang akan kau dapatkan. Misalnya nih, kau jual 1 tusuk sate gagak ini 10 juta. Ya kalau kau siapkan 10 tusuk dari seekor gagak ini, ya berarti kau mendapatkan 100 juta. Tapi kalau kau jual 100 juta, ya itu berarti kau akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Dan ketika kau jual 1 miliar 1 tusuk, itu rasanya tidak mungkin. Karena yang sanggup memberikan uang 1 miliar 1 tusuk itu adalah levelan tertinggi dari Demit yang ada di wilayah ini. Dan aku rasa tidak sanggup kau akan menghadapi Demit tersebut. Tidak bakal sanggup. Nah, jadi ya si Is ini minta saran lah sama si Kuncen. Karena ini kan hasilnya bakal dibagi dua dengan resiko yang akan ditanggung si Is. Jadi Ki, bikin berapa? Yang biasanya berhasil itu hitungan ganjil. 3 nggak mungkin. Nggak mungkin lah burung gagak sebesar ini cuma jadi 3. Ya, hitungannya itu ganjil. 11, 13. Antara itu. Boleh juga 9. Jadi 9, 11, 13. Nah, jadi ya si Is ini ndak targetin berapa ya, diolah sama dia. Jadi begitu matahari turun, gagak itu disembelih. Ketika gagak itu disembelih, dia kebayang sama ibunya. Nggak tahu apakah rindu atau apa. Jadi darah burung gagak itu dikumpulin. Jadi kan setelah disembelih, gagak itu kan dikulitin. Bulunya dicabutin, dagingnya dipisah dari kulit ya, disayat gitu, kulitnya ditarik. Ketika dia melakukan hal-hal itu, terus di pikirannya ini kebayang sama ibunya. Sampai-sampai air matanya itu netes loh sahabat-sahabat. Kayak dia ngelihat ibunya itu merasa kesakitan setiap ada interaksi burung gagak yang diolah sama si Is ini sama ibunya itu kayak ada connect kayak gitu. Tapi dia nggak kepikiran ada sesuatu yang terjadi sama ibunya. Teruslah dibuat sama dia. Setelah betul-betul burung gagak itu udah mati ya, udah berdenyut lagi jantungnya, setelah selesai diolah tanpa dicuci, itu dicincang dagingnya. Dicincang dagingnya, mulai dinusuk satu-satu.
Nah, kembali setiap dia nusuk daging gagak itu, dia merasa pilu hatinya. Kayak merasa sakit kali. Nggak tahu apa, teruslah ditusuk sama dia dan jadilah 11 tusuk sate gagak. Nah, setelah selesai, si dukun yang ada di ruangan khusus di rumahnya, ini tengah mempersiapkan bungo rampe dan segala macam. Nah, si Is antarkan darah yang sudah terkumpul di dalam batok kelapa, daging burung gagak yang sudah dibungkus pakai daun pisang, diantarkan si dukun, dan si dukun mengatakan nanti menjelang tengah malam baru kita OTW. Kita menuju ke tempat ritual. Nah, si Is bertanya nih, untuk kesekian kalinya dia bertanya, Ki, apakah dengan aku menjalankan ritual ini, itu ada efek atau ada resiko untuk orang lain selain aku? Karena ya jujur di dunia ini, aku cuma punya ibu. Saudara kandungku 2 itu sudah pergi mengkhianati aku. Apakah ini akan beresiko sama ibuku? Enggak, resikonya cuma kau tanggung sendiri. Ketika kau gagal, kau mati. Itulah hitung-hitungannya. Nah, si Aki pun menjelaskan di sini, sahabat-sahabat. Jadi, ritual ini akan kau lakukan seorang diri. Nanti setelah ku antarkan, setelah apa ya istilahnya gerbang gaib, ya gerbang 2 dimensi dari dunia inilah, kalau bahasa saya tuh dibuka sama si Aki dengan ritual, agar makhluk-makhluk gaib itu cepat datang mendekat ketika mencium aroma darah atau daging sate gagak ini dibakar sama si Is ini, cepat datang. Jadi kau akan melakukan ini sendirian tanpa mengenakan busana. Telanjang nih dia nih. Akan kutinggalkan di tengah-tengah hutan yang sudah disurvei, dan itu adalah alas yang paling angker. Dan ketika nanti awal-awal sate kau bakar, itu makhluk-makhluk yang datang itu adalah makhluk gaib yang tidak punya duit, yang tidak bisa ngasih kau kekayaan. Nah, itu sebisamu lah untuk mengusir mereka, tidak menjual atau tidak memberikan sate itu kepada kamu. Terserah mereka mau narik-narik kamu, mau ngejilatin kamu, mau berubah wujudnya menjadi perwujudan yang mengerikan, kau jangan kabur. Nah, ketika mereka sudah berkumpul rame, nanti akan datang tuh ya tingkatan-tingkatan penguasa yang ada di wilayah itu. Ya misalnya yang level 1 yang bisa membeli sate gagakmu 1 tusuk 10 juta. Ketika dia meminta, "Hai anak muda, berikan sate gagak itu kepadaku." Kau bilang sama dia, "Aku di sini tidak memberimu cuma-cuma. Aku menjual. Sanggup dah? Kau bayar sate gagakku 1 tusuk 100 juta." Pasti dia tidak sanggup. Nah, ketika dia tidak sanggup, nanti itu akan datang lagi sosok yang lebih mengerikan lagi, yang memiliki uang gaib yang lebih banyak lagi dan meminta sate kepadamu. Dan ketika ada yang menyanggupi membayar 1 tusuk 100 juta, itulah pembeli yang kau tunggu, pembeli yang harus kau layani. Nah, jadi ketika nanti tusuk ke-10 selesai dimakan oleh demit tersebut, tusuk ke-11 itu jangan kau berikan sebelum dia memberikan nominal uang yang kau minta. Ketika kau berikan tanpa dia memberikan uang dulu, kau akan ditipu oleh iblis tersebut. Iblis itu akan menghilang karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, 1 tusuk terakhir inilah yang menjadi kunci. Jadi si Aki itu mengatakan, 1 tusuk terakhir itu adalah istilahnya ya duel lah antara kamu dengan makhluk gaib tersebut. Kau pertahankan 1 tusuk tersebut sebelum dia mengabulkan keinginanmu. Nah, gimana caranya, Ki? Caranya seperti ini. Dia makan itu dengan lahap sekali nanti. 1 tusuk makan sama dia. Dia minta lagi atau dia ambil lagi. Biarkan dia mengambilnya. Nah, ketika dia mau mengambil yang ke-10, kamu ambil yang ke-11. Setelah dia memakan yang ke-10, tentunya dia meminta, berikan 1 lagi. Baru kau bilang, berikan uang yang harus kuterima. 10 tusuk sudah kau makan, 1 miliar yang harus kau berikan kepada aku.
Kalau dia bilang, "Tidak mau, aku tidak akan memberikan sate ini kepadamu," dan kau lari. Nah, ketika kau lari itulah nanti demit itu akan memanggilmu, akan mencegatmu, dan akan memberikan apa yang kau inginkan. Tapi satu tusuk sate ini jangan kau berikan. Kalau kau berikan, mati kau. Setelah sate itu dimakan, uangnya diambil, kau pun akan dibawa masuk ke alam gaib. Nah, jadi gimana caranya, Ki? Minta hantarkan demit tersebut pulang ke tempatku. Sate ini akan kuberikan setelah kau mengawalku sampai ke tempatku tinggal. Demit itu akan mengikuti apa yang kau inginkan. Karena dia ngeces serusu. Dia menginginkan sate terakhir yang ingin dimakannya itu. Nah, itulah caranya. Nanti setelah sampai ke sini, baru kau lemparkan. Karena rumah si Aki ini sudah dibuat pagar gaib, sosok itu tidak bakal bisa masuk, dan sosok itu akan kembali mengejar satu tusuk sate itu. Dia akan mengejar, kau lempar jauh-jauh sekuat tenagamu, dan uang itu akan ada di rumah ini. Nah, jadi segala sesuatunya sudah dijelaskan sama si Aki. Dan setelah si Is ini menerima saran atau menerima tunjuk ajar dari si Kuncen, waktu pun sudah mendekati tengah malam. Mereka bergegas ke tempat yang mereka tuju, yang sudah ditentukan sama si Kuncen. Sehingga cerita, setibanya di sana, si Is tidak bisa melihat apa-apa, sahabat-sahabat. Gelap gulita. Si Kuncen sudah mematikan obor yang mereka bawa. Nah, jadi terdapat kayak batu, ya, lempengan batu. Kiri kanan itu rumput, tapi batu itu kayak di tengah-tengah rumput kayak gitu. Si Is disuruh duduk di sana. Si Is disuruh untuk menyiapkan bara untuk membakar sate. Ya, disiapkanlah sama si Is. Si Kuncen ini membawa bungo rampe, ya sekitar jarak 50 meter lebih lah dari tempat duduk si Is, ya, menghadap ke depan, ya. Jadi belakang-belakangan kayak ini dia. Mulai si Kuncen ini kayak baca jampi-jampi, suasana yang ada di sana tuh mulai agak rame, hiruk pikuk, tapi ya, bentuk sosok makhluk yang hiruk pikuk, suara-suaranya itu terdengar tapi tidak terlihat wujudnya karena gelap tadi. Jadi sembari dia ngidupin bara apinya sudah siap, si Kuncen pun menyalakan obor dan berjalan dari tempat dia ritual ke tempat si Is. Obor itu ditancapkan di samping tempat duduk si Is. Nah, sekarang kau akan kutinggal sendiri. Pintu gerbang gaib antara alam dedemit, alam lelembut yang ada di sini sudah kubuka. Ketika nanti sate itu mulai terbakar, aroma daging gagak itu mulai tercium, sosok-sosok makhluk gaib akan mendatangimu. Jadi darah yang sudah disimpan di dalam batok itu akan menjadi kecap atau menjadi saus untuk bakaran sate gagak ini, sahabat-sahabat. Caranya, kau bakar satu-satu dulu. Jadi bakar satu, ya, sekiranya udah setengah matang, bakar lagi satu sampai yang ke-11 nanti. Jangan kau bakar sekaligus. Itu akan diperebutkan oleh sosok makhluk gaib nanti, karena matangnya serempak gitu ya. Jadi kau bakar satu, kau olesin darah. Nah, darah yang terbakar tadilah yang dicium makhluk gaib itu jadi magnet untuk mereka datang ke tempat kamu. Nah, ketika nanti aku sudah meninggalkan kamu, kau tanggalkan bajumu. Kau harus telanjang. Kau harus berjualan sate gagak di malam ini. Ketika kau merasa takut, jangan pernah sekalipun kau mengucapkan asma Allah. Kalau enggak, semuanya akan sia-sia. Jadi enggak boleh nih kaget Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai. Itu enggak boleh. Dan si Is pun pasrah. Si Kuncen meninggalkan si Is dan sudah tidak terdengar lagi nih suara langkah kakinya di hutan tersebut. Si Kuncen ini barulah dia menanggalkan bajunya, dibuka bajunya, dibuka celananya, dalamannya ditaruh di samping tempat dia duduk. Nah, dengan kondisi telanjang ya, dia duduk sambil nyipasin bara api biar nyalanya bagus. Mulai satu persatu sate gagak tadi dibakar. Ces!
Dibakar, disiramin pakai darah, ya. Dibalik, aromanya itu sembriwing sekali baunya, sahabat. Susah lah untuk digambarkan, si Is bilang. Nah, sate yang pertama udah mulai setengah matang, itu belum ada apa-apa. Sate kedua, sate ketiga, sate keempat. Ketika sate keempat sudah mulai setengah matang, itu dari belakang si Is ini udah mulai ada suara-suara klesek. Itu mulai mendekati. Jadi di belakangnya ini ya, serangan pertama di belakangnya, mulai ada kayak tangan itu ngegerayangin dia, lembut sekali. Itu nggak berani dilihat sama si Is, ya, dibiarin sama dia. Nah, mulai sate kelima dibakar sama si Is dari kiri, dari atas pohon, dari depan, itu banyak sekali makhluk gaib yang mendatangi si Is dengan lidah yang menjulur panjang. Bahkan bukan 1-2 makhluk yang lidahnya itu panjang sekali, itu menjilatin tubuh si Is. Jadi seakan-akan dia merayu untuk si Is memberikan sate gagak tersebut kepada mereka. Tapi si Is dengan tegas mengatakan, aku tidak menjual untuk kalian. Aku tidak memberikan ini kepada kalian. Jadi sosok itu semakin ramai. Ya, perwujudannya dari kecil, besar, sampai sate ketujuh dibakar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kuncen. Di hitungan ganjil yang ketujuh, terdengar dari jauh itu kayak suara dentuman kaki. Dung, dung, dung. Semak belukar itu kayak rak, kayak ada badan yang besar sekali yang melewati semak belukar sampai-sampai ya dahan-dahan pohon itu kayak minggir semua kayak gitu. Terlihat dari jauh satu ya, kayak bola api besar, dikira si Is bola api, tapi ternyata enggak, itu adalah mata dari makhluk gaib. Kepalanya saja atau matanya saja itu besarnya ya mungkin sedandang yang besar itu loh, sahabat. Nah, jadi yang mendekati si Is itu cuman bagian kepalanya saja, badannya nggak tahu kemana, dengan mulut lebar yang air liurnya itu netes-netes gitu. Berikan aku satenya, berikan aku sate gagakmu. Si Is mengatakan, boleh kau ambil, tapi ini ku jual 1 tusuk 100 juta rupiah. Sosok itu mengatakan, aku menginginkan semuanya, akan kuberi yang kau inginkan. Nah, barulah sosok itu memperlihatkan wujud aslinya, dan ketika tubuhnya sudah istilahnya yang mewujud seutuhnya di hadapan si Is, makhluk-makhluk gaib yang sedari tadi menunggu sate gagak yang dibakar sama si Is, ini kocar-kacir ketakutan, dan itulah ternyata Raja Demit yang ditunggu-tunggu sama si Is. Nah, mulai si Is serius di sini dia. Ya, dia ngeluarin 11 tusuk sate gagak. Yang sudah dibakar itu bakaran yang ketujuh, 6 yang sudah matang. Makhluk itu minta 1, dikasih sama si Is, dimakan. Yang kedua dimakan. Itu sembari si Is ini ngebakar sate loh, sahabat-sahabat. Ya, sembari si Is ini ngebakar sate, dan sampailah di tusuk yang ke-10. Ketika makhluk gaib itu mengambil tusuk yang ke-10, si Is pun mengangkat tusuk yang ke-11. Sesuai permintaan dari Kuncen tadi. Tusuk yang ke-10 udah selesai dimakan sama Demit tersebut. Yang ke-11 diminta mau direbut dari tangan si Is. Si Is nolak kayak gini dan dia lari. Bukan lari ketakutan, tapi mancing agar sosok ini untuk mengejar. Nah, ketika si Is lari, sosok itu sudah ada di depan si Is. Berikan aku tusuk yang terakhir. Kau boleh mengambil tusuk yang terakhir, tapi kau bayar dulu 10 tusuk yang sudah kau makan dengan nominal uang 1 miliar rupiah. Sosok itu kembali mengatakan kepada si Is, aku akan membayarnya 2 kali lipat setelah kau berikan tusuk terakhir. Aku tidak memberikannya sebelum kau bayarkan. Sosok itu mengatakan, akan kuberikan 3 kali lipat ketika kau berikan tusuk terakhir. Si Is mengatakan, wah ini cocok nih dalam hatinya. Baiklah, akan kuberikan tusuk terakhir
ketika kau sepakat, setuju memberikan 4 miliar rupiah dan mengantarkan aku ke tempat tinggalku, aku setuju. Jadi si Is itu ya berjalan di hutan itu kayak dikawal oleh makhluk gaib, sedangkan makhluk-makhluk gaib yang demit-demit coro, demit-demit cere lah saya bilang ya, dengan perwujudan-perwujudan yang mengerikan, itu cuma dapat melihat kayak ngences, ngelihat satu tusuk terakhir sate gagak ini dipegang sama si Is, berjalan didampingi oleh Raja Demit tersebut, dan sampailah si Is di depan rumah Kuncen. Jadi sudah ada syaratnya, si Is ini nyiul-nyiul, berarti dia sudah ada di depan rumah dan Kuncen itu sudah nunggu di dalam rumah. Nah, si Is mengatakan, boleh kau ambil tusuk terakhir ini setelah kau berikan kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, si Kuncen ini memberikan syarat. Siul lagi di dalam berarti menandakan uang yang dijanjikan Demit itu sudah ada di dalam, dan si Is langsung melempar tusuk sate tersebut sekuat-kuat tenaga. Dilempar sama dia, Demit itu langsung mengejarnya. Si Is langsung masuk ke rumah, langsung pakai pakaian dan melihat 4 miliar rupiah uang cash ada di hadapannya. Nyata. Bukan uang mainan, bukan uang gaib. Dan uang itu tidak berubah menjadi daun. Uang itu betul-betul uang pecahan nominal 100.000 sebanyak 4 miliar. Si Kuncen tertawa terbahak-bahak. Kau pintar, kau cerdik. Nggak ku ajarkan kau untuk melipat gandakan uang ini, tapi kau bisa, kau hebat. Dan sesuai kesepakatan, si Is sudah berjanji untuk membagi uang ini menjadi 2. Tapi Kuncen tidak mau menerimanya. Kuncen itu mengatakan, aku cuma berhak mengambil sebahagian hakku saja. Aku tidak menerima apa yang kau janjikan, karena itu akan menyalahi aturan. Karena dia ini adalah Kuncen dari iblis atau Demit yang tadi sudah melakukan perjanjian sama si Is. Dia tidak bisa mengambil keuntungan besar. Kalau aku mau kaya, aku sudah lama kaya. Tapi bukan itu tujuanku. Aku hanya mengabdikan diri kepada Demit yang tadi bertemu denganmu. Nah, jadi si Is bilang sama si Kuncen itu, nanti kalau kau ndak ambil kesepakatan kita, uang ini berubah jadi daun, uang ini berubah jadi kertas. Kau datang lagi ke sini, kau bawa parang, kau penggal kepalaku, kalau uang ini berubah menjadi daun atau menjadi kertas seperti yang kau bilang. Ini adalah uang nyata dengan kesepakatan. Yang mana sebelumnya Kuncen ini bilang tidak ada kesepakatan lain. Tapi di akhir setelah uang itu nyata menjadi duit, uang itu ada kesepakatannya. Inilah tipu daya ritual pesugihan. Si Is pun bertanya kepada si Kuncen, kesepakatan apa Ki? Kesepakatan seperti apa yang harus kulakukan lagi? Aki Kuncen mengatakan, di setiap 1 tahun sekali, di hari ini, kau harus menemui sosok yang tadi kau berikan sate gagak untuk memberikan 1 nyawa anak manusia. Jika kau sanggup, uang ini akan menjadi nyata. Jika kau mau menjalankan perjanjian ini, kekayaan ini akan abadi. Uang yang kau terima ini, itu seakan-akan tidak pernah habis kau gunakan. Tapi anak manusia yang harus kau tumbalkan itu adalah pasangan hidupmu.